Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bustami. Saya adalah guru mata pelajaran ekonomi pada Madrasah Alia Al-Khairiyah, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang, periode 5 tahun 2023. Pada hari ini saya melakukan uji kinerja praktek pembelajaran real pada Madrasah Alia Al-Khairiyah, Mampang Perapatan. Mata pelajaran ekonomi, materi konsep ekonomi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita seperti biasa mulai dengan doa. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Tidak ada dengan doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak absen dulu ya. Danis Aulia Sabrina, Dianji Cahyani, Sahla Latu Izzat, Ocean Ramadhani ada? Baik. Ailsa Naomi. Oh iya. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Ailsa ya. Anissa Dewi Wulandari. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita lantunkan semboyan kita. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Keren ya. Baik. Pagi kita adalah pagi yang istimewa. Siapa yang bangun pada pagi hari, maka dia akan mendapatkan doa dari Rasulullah. Allahumma barik li fi ummati min bukuriha. Artinya, ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku pada pagi harinya. Adik-adik sekalian, kawan-kawan sekalian dan murid-murid sekalian, ya, kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena kalian adalah teman Bapak untuk belajar juga, teman Bapak untuk bermain juga, kita main medsos dan lain-lain gitu ya. Baik, kita akan mulai masuki materi saat ini ya. Judul kita adalah konsep dasar ekonomi. Dalam pembelajaran kali ini kita diminta agar mengerti tentang apa makna ekonomi, apa manfaat ilmu ekonomi, apa yang bisa dilakukan atau kita rancang untuk masa depan kita dengan ekonomi. Ya. Baik, pernahkah kalian membayangkan punya uang yang banyak? Nah, kalau punya uang yang banyak pasti kan rencanakan kan buat apa. Nah, kalau kita merencanakan tentang keuangan itu jangan sampai kita jatuh kepada pemborosan. Nah, untuk inilah salah satu manfaat ilmu ekonomi mencegah seseorang dari pemborosan. Betul nggak kira-kira? Ya, jadi uangnya bisa ditata. Baik. Oke, anak-anak sekalian, untuk konsep dasar ekonomi kita mempunyai 3 buah hal-hal dasar. Yang pertama adalah kita memahami pengertian ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi? Buat apa sih ilmu ekonomi? Gitu ya. Lalu yang kedua, kita mengidentifikasi kelangkaan dan juga kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Ada kelangkaan, ada kebutuhan. Ya. Lalu yang ketiga, kita memahami konsep tentang ekonomi, tentang masalah kebutuhan dan keinginan. Apakah suatu dikarenakan kebutuhan atau itu suatu keinginan? Nanti kita akan tahu bahwa
beda antara kebutuhan dengan keinginan. Dan yang terakhir adalah tentang skala prioritas. Apakah saya harus membeli handphone iPhone 12 sekarang, ataukah nanti saja, ataukah menunggu kakak kamu yang dari Amerika pulang ke Indonesia lalu dia yang belikan gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira itu yang menjadi konsep atau yang akan diurus oleh ilmu ekonomi. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita menonton videonya dulu ya. Apa isi videonya? Video itu berisi tentang ilmu ekonomi dan lain-lain yang akan diterangkan oleh kakak yang ada di video tersebut ya. Kalian lihat ya, kakak itu baik kok gitu. Bayan ini itu dari belajar mengenai konsep dasar ilmu ekonomi dalam peluang belajar ekonomi atas mempelajari uang akan tetap berbeda ilmu ekonomi kita sehari-hari kebutuhan manusia yang tidak terbatas dilakukan pada alam terbatas mengharuskan orang menentukan pilihan mana yang terlebih dahulu. Hal itulah yang biasa orang harus mempelajari ilmu ekonomi. Di samping itu, alasan kuat belajar ekonomi adalah karena siapapun dan apapun yang dan selalu menggunakan ilmu. Ya, habis menjadi aktivitas sehari-hari. Oke, dari video pembelian yang kita lihat tadi, ya, di situ kan ada konsep menghemat uang. Ya. Kira-kira apa yang kita lakukan untuk menghemat uang? Ada yang bisa jawab? Ya, sama. Oke, betul sekali. Ada lagi? Ya? Wah, bagus sekali ya. Betul, beli barang dan kita jual lagi. Ada lagi yang ingin menjawab? Ya, Sukma? Ya. Oh, jadi kalau barangnya sedikit mahal biasanya lebih awet begitu ya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke. Itu alhamdulillah kalian sudah bisa menyerap ya sebagian dari video pembelajaran tadi. Nah, selanjutnya kita akan jadi Bapak akan menjelaskan tentang apa yang digambarkan dalam video tadi. Intinya yang pertama dalam ilmu ekonomi adalah skala prioritas. Ya, kalian tahu skala prioritas? Yaitu sesuatu yang harus didahulukan sebelum yang lain. Ya, untuk skala prioritas itu ada 4 tingkatannya. Ya, yang pertama dari tingkat kepentingannya. Ya. Sesuatu yang harus kita beli adalah sesuatu yang kita anggap paling penting. Itulah yang akan kita beli. Ya. Yang kedua adalah kemampuan diri kita. Kita tidak bisa memaksakan diri kita kalau keuangan kita cukup untuk membeli motor misalnya, dibandingkan kalau kita paksa-paksa untuk beli mobil. Kira-kira seperti itu gambaran tentang kemampuan diri, gitu ya. Yang ketiga, kesempatan yang dimiliki. Sebagai contoh, ketika kita melakukan trip jalan-jalan misalnya ke Bali gitu ya. Ke Bali tentunya kalian punya uang beli sesuatu yang ada di Bali saja, tidak ada di Jakarta, betul nggak? Betul ya. Nah itu adalah kesempatan. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, misalnya ke Amerika atau ke Perancis ada Menara Eiffel, apakah kalian melewatkan berfoto di Menara Eiffel? Tidak kan? Nah, itu adalah kesempatan yang dimiliki. Saat kita sempat untuk melakukan sesuatu, kerjakanlah, karena tidak mungkin kesempatan datang 2 kali, gitu ya. Yang keempat, sebelum kita membeli sesuatu, kita mempertimbangkan masa depan, gitu ya. Contohnya, ada yang tahu apa yang kita beli menyangkut masa depan? Kira-kira apa? Kita membeli sesuatu masa depan. Nah,
Nah, Bapak gambarkan. Ketika kamu ingin membeli suatu benda elektronik, dia harus sudah mendukung, misalnya sekarang kalian tahu tentang VR, virtual reality. Nah, tentunya kalian kalau membeli handphone yang dukung VR, yang kameranya 360 derajat, iya nggak? Ya, itu namanya kalian memandang masa depan, mempertimbangkan masa depan. Nah, itulah kira-kira tentang skala prioritas yang kita harus lakukan dalam membeli suatu barang, yang mengakibatkan diri kita akan bijak dalam memegang uang. Baik, selanjutnya nanti setelah Bapak terangkan tentang skala prioritas, kita akan masuk tentang kelangkaan. Kelangkaan bahasa Jawanya scarcity, bahasa Inggris scarcity maksudnya, ya, kelangkaan. Nah, ada benda langka, ya, benda bisa, kapan benda itu suatu menjadi langka, kapan benda itu banyak, ya. Selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang biaya peluang. Apa sih biaya peluang? Ya. Nanti ini adalah bagian dari ilmu ekonomi, ya. Mempertimbangkan tentang biaya peluang itu adalah suatu kebijakan yang akan menyelamatkan kita untuk masa depan kita, sekaligus tidak melakukan pemborosan. Selanjutnya, setelah kelangkaan dan skala prioritas, kita juga harus mengetahui pembagian ilmu ekonomi. Jadi sama seperti bahan-bahan lain atau pelajaran lain, pelajaran ekonomi itu juga ada mazhabnya, ada pembagian-pembagiannya. Nah, di sini kita akan mengenal ada yang disebut dengan ekonomi pasar bebas, ada ekonomi syariah, ya, dan lain-lain. Ada juga ekonomi sosialis yang dianut oleh negara-negara seperti Rusia, Prancis, ekonomi pasar bebas yang dianut oleh Amerika dan beberapa negara Eropa lain. Dan khusus buat kita punya disebut dengan ekonomi Pancasila. Nah, sebagian dari kita juga menerapkan yang disebut dengan ekonomi syariah. Nah, kira-kira itulah yang harus kita pelajari karena memang menyangkut kehidupan kita. Baik anak-anakku, agar pembelajaran ekonomi kita lebih masuk ke hati kita, agak baiknya kita membuat kelompok, ya, dan nanti akan kita mengerjakan beberapa soal yang akan membuat kalian lebih nempel apa yang Bapak ajarkan. Oke, silakan diputar mejanya, ya. Satu kelompok Bapak harap berisi 4 orang, ya. Silakan diputar mejanya dan diambil teman-temannya yang dekat-dekat saya, 4-4 gitu. Danis, coba diputar. Oke, silakan dibuat lingkarannya. Kalian lihat itu ada nama kelompok, ya. Nama kelompoknya kita tuliskan yang ada di video pembelajaran tadi, materi-materi yang ada di video pembelajaran tadi, ya. Misalnya nih, ya, kelangkaan gitu misalnya, gitu ya. Oke, silakan kalian pilih dulu ditulis atau konfirmasi saya betul nggak nama-namanya, atau silakan saja kalian tulis nama kelompoknya sesuai dengan nama materi pelajaran kita hari ini. Lalu yang paling depan adalah ketua kelompok. Kelasnya kelas kita kelas 10A. Ada pertanyaan tentang nama kelompok? Oke, kalau tidak ada, kalian silakan memperdalam apa yang kita pelajari tadi dengan membaca LKPD ini halaman kedua. Tapi kalau kalian, ya, sebelumnya kalian lihat juga nih, ya, di halaman pertama, coba saya bagi, nggak apa-apa, saya tambahkan lagi biar ada tambah, saya masing-masing berdua boleh. Yes. Okay.
sorry. Sudah? Baik, ini kita lihat halaman keduanya tentang pengertian ekonomi. Ada ya? Nah, di sini diterangkan ya. Kalian silahkan baca. Bapak kasih waktu 10 menit untuk membaca. Silahkan. Ya, betul diisi. Oke, ya. Lihat itu halaman keduanya ada tentang kelangkaan, lalu ada penyebab kelangkaan. Jadi kalian perdalam ya. Apalagi tuh di situ. Lalu hal-hal yang menyebabkan terjadi kelangkaan. Tuh, kalian lihat ada perbedaan letak geografis gitu ya. Kemampuan produksi, bencana alam. Lalu ada juga pengalokasian sumber daya ekonomi. Nah, silakan dibaca selama 10 menit, 10 sampai 15 menit. Nanti Bapak akan arahkan untuk tahap diskusi atau presentasi. Silakan dibaca ya, Bapak tunggu 10 menit. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, Bapak minta dua kelompok yang akan mempresentasikan jawaban kalian masing-masing. Oke, kelompok pertama kelompoknya Danis. Lalu yang kedua, Bapak pilih aja ya. Kelompoknya Sukma. Oh, Ihsan. Tadi tuh gini-gini sih. Oke. Kelompok pertama yang akan melakukan presentasi adalah kelompoknya Danis. Yang kedua, Bapak minta kelompoknya Ihsan. Siap ya? Oke, untuk presentasinya nanti kalian semuanya berdiri menghadap ke kawan-kawan kelompok lain yang baca. Siapa? Anissa, silakan nanti Anissa bacakan. Oke, silakan berdiri.
Boleh dan sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keuangan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nisa Dewi. Jadi soal pertama, apa pengertian ilmu ekonomi? Jawaban kami, menurut bahasa ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi ekonomi dapat diartikan sebagai hukum atau aturan-aturan dalam rumah tangga dalam upaya memenuhi kebutuhan. Yang kedua, apa pengertian skala prioritas dalam ilmu ekonomi? Jawaban kami, merupakan ukuran kebutuhan yang tersusun berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya. Lalu yang ketiga, berikan contoh skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kami, urutan-urutan benda yang harus kami miliki dari skala penting dan tidak penting sebagai berikut. Pertama, pakaian. Kedua, makanan. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, alat transportasi. Kelima, pendidikan. Dan keenam, kesehatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum. Silakan kembali ke kursi masing-masing. Selanjutnya silakan kembali ke kursi masing-masing. Baik, kelompok Ihsan, silakan maju ke depan untuk melakukan presentasi hasil kerja kelompoknya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ihsan Ferdiansyah dari kelompok 2 dan ini teman saya. Kenalkan, nama saya Kata Sanjaya. Nama saya Sarah. Yang nomor 1, apa pengertian ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi menurut saya adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Yang kedua, apa pengertian skala prioritas dalam ilmu ekonomi? Skala prioritas dalam ilmu ekonomi adalah merupakan ukuran kebutuhan yang tersusun berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya. Yang ketiga, berikan contoh tentang skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, contoh skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika saya atau Anda membuat rencana pengeluaran bulanan untuk keluarga maupun diri sendiri. Sekian dari presentasi kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk kembali. Demikianlah presentasi yang dilakukan oleh kelompok uang dan kelompok 2. Kita akan lanjutkan untuk kesimpulan. Ya, tadi presentasi tentang 3 pertanyaan, sekarang akan dibacakan kesimpulan oleh kelompok Sukma. Silakan Sukma dibacakan kesimpulannya. Berdiri. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dan kesimpulan dari diskusi bersama kelompok kita hari ini, kita sudah belajar mengenai apa itu ilmu ekonomi, skala prioritas, dan satu contohnya. Nah, pengertian ilmu ekonomi itu menurut bahasa ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi, ekonomi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dalam rumah tangga dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, apa itu skala prioritas? Skala prioritas dapat juga diartikan sebagai daftar pilihan untuk menentukan mana yang hendak ia putuskan sebagai pilihan ekonominya. Terakhir, contoh-contoh skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut diskusi yang kami lakukan, simpulan dari diskusi yang kami lakukan, kami urut-urutkan benda yang harus kami miliki dari skala penting dan tidak penting sebagai berikut. Yang pertama, yang terpenting adalah makanan, lalu pakaian, tempat tinggal, alat transportasi, pendidikan, serta kesehatan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kalian sudah membacakan kesimpulan tentang hal ini. Boleh akan Bapak tambahkan ya tentang kesimpulan ini. Yang pertama, ilmu ekonomi, ilmu yang mengatur tentang kehidupan rumah tangga agar apa tadi kata? Ya. Oke. Jadi ilmu yang mengatur rumah tangga sebagai upaya-upaya mendapatkan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu memang harus diatur. Kalau tidak diatur akan terjadi pemborosan karena memang disitulah letaknya. Dan selanjutnya Bapak koreksi tentang skala prioritas ya. Yang kalian menjadi fokus kalian adalah skala prioritas dalam bidang urgensi. Jadi sebetulnya tidak hanya satu ya. Yang kita pelajari adalah ada 4 skala prioritas ya. Memang yang pertama adalah urgensi, yang kedua kesempatan yang dimiliki gitu ya, kesempatan. Lalu yang ketiga kemampuan diri kita. Ketika kita punya kemampuan tentunya beda dong skala prioritasnya dengan ketika uang kita banyak, betul ya? Ya. Yang keempat adalah pertumbuhan masa depan. Seperti yang Bapak sudah sampaikan, contohnya adalah ketika kalian ingin membeli handphone, kalian sudah tahu teknologi yang tren adalah teknologi VR dengan kemampuan kamera yang 360 derajat. Tentunya ketika kalian beli, kalian cari yang seperti itu. Atau kalian juga kalau masa depan kalian apa nih? Misalnya kalian ingin jadi fotografer, kalian tentu memilih kamera yang megapikselnya lebih besar, betul kan? Ya, contohnya ketika di iklannya salah satu handphone mengiklankan dia bisa memfoto permukaan bulan, betul kan? Ya itu berapa megapiksel? Kebayang nggak? Ya, itu adalah 50 megapiksel. Jadi masa depan sudah kita perkirakan, maka prioritas barang yang kita beli adalah barang yang tidak ketinggalan atau tidak up to date, barang yang harus update terus. Jadi punya teknologi yang tidak ketinggalan sampai 2 tahun ke depan. Kita nggak tahu 2 tahun ke depan teknologi apa lagi. Jangan-jangan teknologi yang bisa mengeluarkan bau itu misalnya. Ketika kalian ada tutorial masak ya, tutorial memasak di YouTube, ketika kalian play ternyata bisa mengeluarkan bau masakannya. Boleh ya begitu? Boleh saja. Atau juga teknologi ke depan, teknologi hologram, kalian bisa melihat dengan nyata ketika seperti yang di AI saat ini ada di suatu video dikatakan, mama ini aku adalah anakmu di masa depan. Saat itu anaknya masih 6 tahun, tetapi ketika anak itu berbicara di layar, dia sudah berusia 30 tahun dan dia sudah menyatakan apa keinginan-keinginannya kepada mamahnya yang sedang menonton sambil menangis. Oh, ini anakku yang 30 tahun ke depan. Siapa tahu ya, perkembangan itu, perkembangan teknologi memang harus kita ikuti agar kita bisa menentukan prioritas dalam pembelian. Baik, itu saja kesimpulannya ya. Ada pertanyaan? Baik, kan Bapak mundur sebentar. Nah, apa yang kita hari ini sudah melihat video tentang ilmu ekonomi. Di sana ada yang disebut dengan skala prioritas, ada yang disebut dengan macam-macam ilmu ekonomi. Apalagi? Ya, masalah ekonomi dan apalagi? Penyebab ya, penyebab seseorang melakukan sesuatu. Baik. Adapun materi pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya adalah tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan. Kita tepuk tangan buat kita dulu. Sip, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.